Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan membahas prakarya dan kewirausahaan dengan judul Wirausaha Produk Kerajinan untuk Pasar Lokal, kelas 12. Dalam hukum ekonomi menjelaskan bahwa terdapat hubungan antara ketersediaan barang di pasar atau supply dengan permintaan pembeli atau demand. Titik temu antara permintaan dan pengadaan adalah penetapan harga jual produk. Ketersediaan barang yang melebihi permintaan pembeli akan menurunkan harga barang. Sebaliknya juga, ketersediaan barang yang lebih rendah daripada permintaan pembeli dapat menyebabkan harga barang menjadi tinggi. Produk kerajinan ini memanfaatkan keterampilan tangan, sehingga membutuhkan waktu yang lama dalam proses pengerjaannya dan menghasilkan jumlah barang yang terbatas atau limited edition dengan rentang waktu tertentu. Berbeda dengan industri manufaktur yang mampu menghasilkan produk dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat. Hal tersebut memberikan peluang produk kerajinan dengan keunikannya untuk memasuki pasar sebagai produk dengan jumlah terbatas atau limited edition atau limited produk. Produk yang unik dengan jumlah terbatas dapat memiliki harga jual yang tinggi. Peluang kerajinan untuk menjadi produk yang dengan harga yang tinggi harus dipastikan dengan melakukan riset pasar terhadap minat dan selera pembeli. Hasil riset pasar tersebut akan mendasari proses perancangan produk kerajinan yang inovatif. Rancangan produk terwujud melalui kegiatan wirausaha dengan didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, material, peralatan, cara kerja, pasar, dan pendanaan. Sumber daya yang dikelola dalam sebuah wirausaha dikenal dengan sebutan 6M. Yang pertama adalah man atau manusia atau sumber daya manusia, atau biasa disebut dengan istilah manpower atau tenaga manusia, atau mind power yaitu daya pikir. Man manusia adalah personel atau orang-orang yang terlibat dalam wirausaha tersebut. Salah satu faktor keberhasilan wirausaha adalah keberhasilan mengelola sumber daya manusia yang terlibat dalam setiap proses yang terjadi dalam usaha. Pengelolaan sumber daya manusia juga termasuk pengelolaan ide-ide inovatif yang dapat bermanfaat, baik untuk perkembangan produk maupun usaha secara umum. Yang kedua adalah money atau uang. Ini dipahami sebagai dana yang menjadi modal usaha. Perputaran uang melalui pengeluaran dan pemasukan yang terjadi dalam usaha tersebut. Kemampuan pengelolaan uang termasuk
kemampuan mengelola keuntungan yang diperoleh untuk pengembangan usaha agar menjadi lebih besar. Kemudian yang ketiga adalah material atau bahan, yaitu bahan yang digunakan dalam memproduksi barang. Kemudian mesin atau peralatan adalah peralatan yang digunakan untuk memproduksi barang. Kemudian metode atau cara kerja adalah cara produksi yang digunakan untuk memproduksi barang. Kemampuan wirausahawan dalam mengelola produksi yang efektif dan efisien dapat menghasilkan keuntungan wirausaha yang lebih besar. Kemudian yang terakhir adalah market. Market ini adalah pasar sasaran dari produk yang dihasilkan oleh suatu usaha. Pengetahuan tentang pasar sasaran menjadi salah satu kunci penting untuk keberhasilan suatu usaha. Wirausaha dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan pasar, sehingga peluang produk di setiap pasar akan lebih besar. Riset tentang pasar bertujuan untuk mengenali pesaing yang ada di pasar tersebut. Produk suatu usaha terhadap pesaingnya harus diketahui oleh wirausahawan agar dapat memenangkan persaingan. Ini adalah gambar keterkaitan antara metode, money, mesin, material, man, dan market. Jadi semua berhubungan. Pertama ada metode, kemudian ada money. Dari money bisa menghasilkan mesin dan material. Kemudian ada man-nya, sumber daya manusia yang paling besar di sini adalah penggerak dari suatu usaha itu adalah man, manusianya. Kalau tidak ada manusia tidak bisa dilakukan usaha. Kemudian setelah itu dipasarkan di market. Barangnya dipasarkan di market. Jadi semua saling berhubungan dan berkaitan. Yang paling utama adalah man, manusia, sebagai penggerak kegiatan usaha. Ada 4 gelombang peradaban ekonomi. Yang pertama dalam bidang pertanian, menjadi penggerak utama ekonomi. Ini disebut gelombang ekonomi pertanian. Kemudian dalam bidang industri manufaktur, banyak bermunculan dan menghasilkan produk secara massal, disebut gelombang ekonomi. Kemudian yang ketiga, inovasi di bidang teknologi informasi, ini disebut gelombang ekonomi informasi. Yang keempat, gelombang dengan ide kreatif sebagai penggeraknya, ini disebut gelombang ekonomi kreatif. Industri-industri yang termasuk ke dalam industri kreatif ada 14 subsektor. Yang pertama, arsitektur, desain, fashion, kerajinan, penerbitan dan percetakan, televisi dan radio, musik, film, video dan fotografi, periklanan, layanan komputer dan piranti lunak, pasar dan barang seni, seni pertunjukan, riset dan pengembangan, permainan interaktif.
Kegiatan wirausaha dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, persiapan organisasi dan perencanaan produksi. Yang kedua, produksi hingga penjualan. Yang ketiga, evaluasi dari seluruh kegiatan wirausaha yang telah dilakukan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama tadi adalah tahapan pertama, persiapan organisasi dan perencanaan produksi. Usaha membutuhkan kerja sama dari beberapa pihak, baik internal maupun eksternal. Hubungan baik antara wirausahawan dengan pemasok bahan baku, pekerja, dan pembeli harus terjaga. Hubungan baik dapat terjaga dengan adanya rasa saling menghargai dan rasa kepercayaan. Kerja sama yang baik juga didukung oleh pembagian tugas yang adil dan sesuai dengan kompetensinya. Ya, ini dia ya tahap yang pertama. Pembentukan organisasi dan pembagian tugas, menetapkan target dan strategi, membuat jadwal kegiatan, menetapkan biaya produksi dan harga jual, pembiayaan, serta alur keuangan. Tahapan yang kedua, produksi hingga penjualan. Dalam tahapan yang kedua ini, kelompok wirausaha melakukan produksi kerajinan untuk pasar lokal dengan target produksi sesuai perencanaan, pertimbangan kapasitas produksi, dan target penjualan. Pada tahap ini dilakukan pula distribusi produk dan pemasaran. Dikenal juga dengan istilah production and distribution. Nah, ini dia tahapan yang kedua ya. Melakukan produksi, melakukan quality control atau QC, melakukan pengemasan, melakukan promosi, penjualan, dan distribusi. Yang ketiga, evaluasi dari seluruh kegiatan wirausaha yang telah dilakukan. Evaluasi di sini bertujuan untuk mengetahui kekurangan dan melakukan perencanaan perbaikan agar wirausaha dapat berkembang menjadi lebih baik. Ya, itu dia ya, tahapan yang ketiga. Evaluasi kinerja dan keuangan, penyusunan laporan evaluasi. Proses evaluasi dapat menggunakan analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunities, dan threats. Maksudnya strength di sini adalah menguraikan kekuatan. Kemudian menguraikan kelemahan, weakness. Kemudian peluang atau opportunities. Dan menguraikan ancaman dari luar atau threats. Inilah yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.